Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Tokudo no Onna. Seorang pria bernama Tosuke saat itu sedang dijahili oleh beberapa teman kelasnya. Ia diperlakukan seperti itu sebab ia adalah murid yang cupu. Namun ia sebenarnya tidak sendirian, terdapat beberapa murid lainnya juga yang biasa diperlakukan seperti itu, yaitu Kota dan Masaru. Mereka sangat kesal karena setiap hari selalu menjadi bahan bulian. Masaru pun memberitahu mereka bahwa sekarang mereka harus melupakan emosinya, yaitu dengan cara bermain game. Mereka kemudian pergi ke rumah Tosuke untuk bermain game. Akan tetapi saat telah berada di rumahnya, Tosuke terkejut karena mendapatkan benda dari peninggalan kakeknya. Di dalam benda tersebut terdapat sebuah gulungan dan juga surat, yang mana di surat itu kakeknya berpesan agar Tosuke menggunakan gulungannya jika ia dalam bahaya. Menurut Masaru, sepertinya keadaan Tosuke sekarang itu sangatlah berbahaya. Jadi sebaiknya Tosuke segera menggunakan gulungan tersebut. Tosuke pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Hingga tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari gulungan itu dan memberikan tanda di kepala Tosuke. Namun setelah mendapatkan kekuatan itu, Tosuke malah tidak merasakan adanya perubahan yang terjadi kepadanya. Hingga esoknya, ketika ia akan pergi ke sekolah, beberapa preman menghentikannya dan meminta uang jajannya. Seorang wanita yang sedang bersama preman itu lalu menghentikan mereka dan meminta agar mereka tidak menyakitinya. Sama halnya ketika ia juga sedang berada di sekolah, teman kelasnya Linuma kembali lagi akan membulinya. Akan tetapi Tsubaki meminta agar Linuma menghentikan perbuatannya dan ingin agar mereka membuli Kota dan Masaru saja. Setelah jam istirahat, Tosuke akhirnya memberitahu teman-temannya bahwa sepertinya telah terjadi hal yang aneh, yang mana para gadis-gadis sepertinya sekarang selalu membantunya. Masaru pun mengatakan kalau Tosuke sepertinya hanya berhalusinasi saja, karena hal yang seperti itu sudah biasa terjadi. Tiba-tiba Tsubaki pun datang dan meminta maaf kepada Tosuke. Ia meminta maaf karena selama ini selalu membuli Tosuke. Sementara itu seorang wanita bernama Ana kini sedang berjalan-jalan di tengah kota. Ia kemudian mendatangi sekelompok preman di kota itu dan menghajarnya. Di sisi lain, saat Tosuke pulang, Masaru merasa sepertinya para gadis-gadis selalu memperhatikan mereka. Hingga tak lama kemudian, Linuma datang dengan perasaan marah kepada Tosuke. Ia mengira kalau Tosuke telah berbuat sesuatu kepada Tsubaki, karena Tsubaki telah mengganti background handphonenya menjadi foto Tosuke. Tosuke yang merasa heran dan takut akhirnya melarikan diri, dan ia pun tak sengaja bertabrakan dengan Ana. Ana ternyata merupakan murid baru dari sekolah Tosuke yang kini memilih duduk di sebelahnya. Salah satu teman Linuma, yaitu Takeru, kemudian mendatangi Ana. Ia meminta agar Ana memperkenalkan dirinya, tapi karena Ana hanya diam saja, membuat Takeru menghajar Tosuke sebab ia merasa kalau Ana adalah temannya. Namun hal itu membuat Ana marah dan langsung menghajar Takeru. Ketika tersadar, Takeru ternyata sudah berada di rumah sakit. Linuma lalu memberitahu Takeru bahwa mereka harus menyelidiki motif dari wanita itu. Linuma kemudian bertemu dengan preman yang sebelumnya dihajar oleh Ana. Ia mempertanyakan apa yang terjadi kepadanya dan anggotanya. Pria itu menceritakan bahwa ia dan anggotanya baru saja dihajar oleh seorang wanita yang bernama Ana. Linuma pun terkejut sebab Ana merupakan teman sekelasnya. Pria itu menambahkan bahwa Ana menghajar mereka hanya seorang diri saja, dan yang lebih menakutkan lagi adalah Ana menghajar mereka seperti seekor serangga. Esoknya Linuma kemudian mendatangi Tosuke dan memintanya untuk bersiap-siap, karena cepat atau lambat ia akan menghajar Tosuke tanpa ampun. Tosuke lalu berniat meminta bantuan kepada Ana. Akan tetapi Ana ternyata baru saja habis dari menghajar para berandalan lainnya, sehingga ia pun terlihat acak-acakan. Ia juga memberitahu Tosuke bahwa ia berjanji akan melindunginya. Perkataan Ana itu membuat Tosuke bersemangat dan bertekad akan melawan Linuma sendirian. Ia kemudian memanggil Linuma ke atas gedung sekolah dan bersiap untuk menantangnya. Tosuke pun akhirnya melancarkan pukulannya, tapi karena pukulannya itu sangat lemah, membuat Linuma sama sekali tidak terluka.
Linuma kemudian melancarkan satu pukulan yang keras yang membuat Tosuke kesakitan. Hingga Linuma pun merasakan adanya tekanan yang sangat kuat, yang mana ternyata itu adalah tekanan dari kedatangan Ana. Kota dan Masaru lah yang memberitahukan Ana agar datang menyelamatkan Tosuke. Namun Tosuke ternyata tidak mau minta tolong, sehingga Linuma pun menghajarnya terus-menerus. Yang mana pada akhirnya Tosuke pun kini meminta tolong kepada Ana. Dan dengan satu pukulan saja Ana berhasil menumbangkan Linuma. Setelah kejadian itu, Linuma merasa sepertinya dialah yang telah kalah. Sebab berapa kali pun ia memukul Tosuke, tapi Tosuke juga tetap tidak tumbang. Esoknya, saat di sekolah, Kota dan Masaru pun terus menyemangati Tosuke. Kejadian sebelumnya pastilah membuat Tosuke akan meminta tolong. Tosuke yang masih kelelahan kemudian memilih untuk pulang. Akan tetapi seperti biasa, gadis-gadis di sekolah mulai mendekati Tosuke. Lalu ketika berada di depan gerbang, Linuma ternyata sudah menunggunya. Linuma ingin agar Tosuke ikut dengannya ke suatu tempat, yang mana ternyata Linuma mengajak Tosuke pergi makan mie ramen kesukaannya. Tak lama kemudian, beberapa anak SMP yang merupakan bawahan Linuma kini datang menghampiri mereka. Saat Tosuke melihat anak SMP tersebut, ia sangat terkejut sebab orang yang menghajarnya sebelumnya itu ternyata adalah anak SMP. Linuma lalu menanyakan apakah Tosuke mengenal mereka sehingga membuat anak SMP itu ketakutan. Untungnya Tosuke mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Linuma kemudian mengajak mereka juga untuk makan bersamanya. Setelah itu Linuma lalu memberitahu Tosuke bahwa mulai sekarang ia sudah menganggapnya sebagai temannya. Dan satu hal yang harus Tosuke waspadai adalah sekarang penguasa sekolah mereka sedang mengincarnya. Saat Linuma pergi, salah satu anak buah dari penguasa sekolah datang untuk membawa Tosuke. Akan tetapi tiba-tiba saja wanitanya itu melarangnya. Hal itu membuatnya sangat kesal sebab ia kini percaya tentang rumor Tosuke yang disukai para wanita. Linuma lalu datang kembali dan memberitahu Tosuke bahwa ia akan membantunya. Tapi itu semua tergantung dari Tosuke yang memutuskannya apakah akan memilih melawan penguasa sekolah atau tidak. Kota dan Masaru yang sedang bersembunyi kemudian muncul dan mencoba menghentikan Tosuke. Namun kali ini Tosuke tidak ingin melarikan diri lagi dan tidak mau menjadi pecundang yang hanya selalu bersembunyi di toilet. Untuk itu, ia pun memilih akan melawan penguasa sekolah. Bersamaan dengan itu, kini Ana juga datang karena mendengar suara Tosuke. Sehingga pria itu pun kini tak bisa membawa pergi Tosuke. Karena jika ia ingin membawanya, maka ia terlebih dahulu harus melewati mereka semua. Tosuke lalu memberitahu pria itu untuk menyampaikan pesannya kepada penguasa sekolah. Jika ia menginginkannya, maka ia harus datang sendiri. Karena sebagai sesama pria, ia juga tidak akan lari jika penguasa sekolah datang. Linuma kemudian memberitahu Tosuke bahwa penguasa sekolah yang bernama Osanada itu adalah seorang wanita. Esoknya ketika sedang belajar, Osanada lalu masuk ke dalam kelas Tosuke. Kedatangannya adalah untuk membawa Tosuke dari kelas itu. Akan tetapi Linuma mengatakan jika Osanada membawa Tosuke, maka ia harus siap bertarung. Kekuatan dari Tosuke kemudian keluar dan seketika membuat Osanada bergeming. Namun Osanada mengatakan bahwa ia akan menghajar Tosuke, yang mana hal itu membuat Tosuke dan temannya berpikir sepertinya sihir Tosuke tidak bisa bekerja lagi. Masaru dan Tosuke berpikir sepertinya itu dikarenakan Osanada yang belum dewasa dan mungkin saja masih berpikiran anak-anak sama seperti fisiknya. Lalu ketika Osanada akan membawa Tosuke pergi, ia pun merasakan tekanan dari Ana, sehingga ia pun menyuruh para bawahannya untuk berhenti karena ia akan langsung menghajarnya saja. Akan tetapi, pukulan yang ia lancarkan kepada Tosuke sama sekali tidak berefek. Namun ketika ia mencobanya kepada Masaru, ternyata ia bisa memukulnya. Masaru dan Tosuke pun kini sadar kalau mantranya telah bekerja. Osanada lalu membawa pergi Tosuke dan mengatakan kalau ia hanya akan bicara baik-baik saja. Osanada pun membawa Tosuke ke gedung lama sekolahnya yang di dalamnya itu terdapat kamarnya. Di dalam kamar itu, Osanada mengatakan sepertinya ia mulai tertarik kepada Tosuke. Tosuke yang merasa canggung akhirnya meminta pamit untuk kembali ke kelasnya. Namun Osanada ternyata ingin ikut bersama Tosuke ke kelasnya.
Tosuke pun menolaknya sebab mereka itu berbeda kelas, yang mana ia adalah kelas 1 sementara Osanada sekarang sudah kelas 3. Osanada memberitahunya bahwa ia sebenarnya masihlah kelas 1 karena ia sudah 2 kali tidak naik kelas, dan ia yakin kalau kelasnya itu sama dengan kelas Tosuke. Untuk itu ia akan terus berada di kelas bersama dengan Tosuke. Masaru lalu menanyakan kepada Tosuke mengapa ia membawa Osanada di kelas mereka. Tosuke pun menjelaskan kepada mereka bahwa ia sudah mengerti dengan situasi kekuatannya itu, yang mana hanya gadis-gadis nakal saja yang akan tertarik kepadanya. Tujuannya adalah mengubah Osanada menjadi gadis yang baik, sehingga nantinya kekuatannya itu tidak akan terpengaruh lagi kepada Osanada. Lalu ketika ketua kelas mereka meminta saran untuk laporan kelas, Tosuke kemudian bergegas memberikan sarannya, yaitu sebaiknya mereka mengamati tanaman yang ada di taman sekolah. Karena dengan begitu, laporan kelas akan mudah mereka kerjakan. Beberapa siswa pun merasa kalau ide itu terlalu kekanak-kanakan sehingga mereka menolaknya. Akan tetapi Osanada lalu menyuruh mereka maju di depannya jika ada yang mengkritik ide tersebut, karena ia sebenarnya juga setuju dengan ide yang dikeluarkan oleh Tosuke. Seketika, semua murid di kelas pun setuju untuk membuat laporan kelas dengan mengamati tanaman. Hari-hari pun terus mereka lalui dengan mengamati tanaman itu dan membuat laporannya, yang mana ternyata itu benar-benar membuat Osanada kini menjadi anak yang lebih baik. Bahkan ketika ia bertemu dengan salah satu anggotanya yang bernama Kurokata, Osanada sama sekali tidak memperdulikannya, padahal Kurokata sudah bersusah payah menghubungi kelompok Onishima untuk bergabung. Namun bagi Osanada, sekarang Tosuke sudah mengajarkannya banyak hal. Memang melanggar peraturan itu asik, tapi mengeluhkannya bersama teman-temannya itu lebih asik. Esoknya ketika hujan turun, Osanada kemudian pergi mengecek tanaman bunganya. Akan tetapi ia melihat kalau bunganya telah dihancurkan oleh beberapa murid. Ia pun meminta penjelasan mereka terkait apa yang mereka sudah lakukan. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja menginjaknya ketika sedang bergelut. Kurokata lalu datang dan mulai memancing amarah dari Osanada, yang mana itu berhasil sehingga sifat Osanada yang suka dengan pertarungan kini kembali. Ia pun langsung saja menghajar mereka semua. Tak lama kemudian, Tosuke lalu datang dan menanyakan apa yang terjadi. Osanada lalu memberitahunya bahwa ia sudah menghajar mereka semua. Ia juga merasa kalau mereka sepertinya tidak bisa berteman, karena yang ia sukai hanyalah tentang kekerasan. Osanada dan Kurokata kemudian pergi ke sebuah gudang kosong untuk bertemu dengan kelompok preman Onishima. Para kelompok itu tidak setuju bila Osanada dan Kurokata harus bergabung. Apalagi Osanada sangat kecil dan juga seorang wanita. Salah satu pria pun maju dan menantang mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Namun dengan sekali serang saja, Osanada langsung menghabisinya. Sementara itu, Tosuke yang sedang bersedih di tengah hujan kini didatangi oleh Ana. Tosuke lalu meminta tolong kepadanya untuk membantunya menyelamatkan Osanada dari orang-orang jahat. Akan tetapi, ia ingin agar Ana harus berjanji bahwa ia tidak akan terluka. Ana pun berjanji tidak akan terluka dan juga akan membantunya sekuat tenaga. Mereka kemudian pergi ke tempat perkumpulan kelompok Onishima. Tosuke langsung saja membujuk Osanada dengan membacakan laporan Osanada yang selalu ia buat. Bersamaan dengan itu, orang-orang dari kelompok Onishima mulai maju menghajar mereka. Namun dengan Ana yang berada di sisinya, semua orang yang datang menyerang langsung saja dihajar. Kurokata lalu berhasil maju dan menghajar Tosuke dengan terus-menerus. Akan tetapi Tosuke tidak juga tumbang dan terus membacakan laporan Osanada, yang mana itu ternyata berhasil menyadarkan kembali Osanada. Kurokata yang melihat ketulusan dari Osanada yang ingin kembali bersama dengan Tosuke kini merelakannya. Namun anggota dari kelompok Onishima yang lainnya akhirnya datang. Untungnya Masaru dan Kota datang membantu mereka dengan menumpahkan air lilin. Dengan begitu mereka pun bisa kabur melalui pintu belakang. Sebab di pintu belakang juga Linuma sudah menghajar semua orang yang menjaganya. Kurokata lalu menyuruh Osanada untuk pergi dan ia akan berusaha menghentikan mereka sendirian. Beberapa hari kemudian,
Tosuke yang baru saja mendapatkan SIM motor kini meminjam motor dari Linuma sebab ia ingin mencoba mengendarai motor di jalan raya. Akan tetapi Tosuke sangat terkejut karena motor Linuma terlalu mencolok. Tosuke awalnya tidak ingin memakainya, tapi karena mengingat Linuma yang sudah meminjamkannya, ia akhirnya memakai motor tersebut. Di sisi lain, ada seorang polisi wanita bernama Hime, yang mana saat itu Hime sedang berpatroli dan mencari para geng motor. Namun tak diduga, Tosuke malah lewat di depan Hime sehingga Hime langsung saja mengejarnya. Tosuke sangat takut karena ia berpikir SIM dan motornya pasti akan ditahan. Akan tetapi, ketika kekuatannya keluar, seperti biasa Hime langsung jatuh hati karena melihat Tosuke seperti seorang pangeran. Esoknya, Tosuke kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada teman-temannya, yang mana ia telah diserang oleh polisi yang mengendarai motor. Hingga tiba-tiba Hime pun datang ke sekolah Tosuke dan mengembalikan SIM-nya yang terjatuh. Hime memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang siswi dari sekolah wanita. Namun di sini Tosuke ternyata belum mengetahui kalau Hime adalah polisi bermotor yang menyerangnya. Sementara itu Hime merasa heran kenapa bisa jatuh hati kepada Tosuke, padahal ia sangat benci dengan geng motor. Tak lama kemudian Linuma datang membawa motornya yang sudah ia modif lagi. Kali ini Linuma mengganti belakang motornya dengan ekor kepiting. Melihat hal itu, Hime pun meminta agar Tosuke tidak memakai motor tersebut. Namun Tosuke mengatakan bahwa ia tidak bisa menolaknya sebab itu adalah motor Linuma. Hime akhirnya menangis dan pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi Hime ternyata pergi mengambil motornya dan mengajak Tosuke untuk naik di motornya saja daripada mengendarai motor Linuma. Tosuke yang tidak ingin membuat Hime menangis lagi terpaksa naik di motornya. Lalu saat mengendarai motornya, Hime dengan sengaja membuatnya berlari kencang. Ia ingin menunjukkan kepada Tosuke bahwa membawa kendaraan bermotor itu berbahaya sehingga Tosuke tidak perlu mengendarai motor. Setelah itu, ia pun memberitahu Tosuke jika Tosuke ingin pergi maka ia akan mengantarnya saja, karena ia tidak mau jika Tosuke harus mengendarai motor dari para geng motor. Esoknya, Tosuke kemudian memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Namun ketika sedang berkumpul, Osanada tak sengaja merusak kopling motor Masaru. Tak lama kemudian, Hime kini datang menjemput Tosuke dengan motornya yang lain lagi. Sebelum itu, ia sangat kagum melihat motor Masaru yang bagus dan langsung memperbaiki kerusakan yang dibuat Osanada. Setelah itu Hime pun menyuruh Tosuke untuk naik di motornya dan ia akan mengantarkannya pulang. Tosuke sangat malu berboncengan dengan Hime sebab kali ini Tosuke harus duduk di belakang Hime sambil memeluknya. Lalu setelah sampai di sekitar rumah Tosuke, Hime memberitahu Tosuke bahwa ia kini tidak akan melarang Tosuke mengendarai motor. Asalkan Tosuke harus berjanji tidak boleh memakai motor dari para geng motor. Setelah Hime pergi, seorang pria misterius menghampiri Tosuke dan menanyakan sesuatu. Yang mana ia menanyakan apakah Tosuke mengetahui tentang polisi bermotor. Sebab polisi itu telah menyerang beberapa anggotanya. Tosuke pun mengatakan bahwa ia juga sebelumnya sempat diserang oleh polisi bermotor itu. Ketika pria tersebut menunjukkan wajah polisi bermotornya, ternyata itu adalah wajah Hime. Tosuke pun terdiam sebab ia juga melihat cincin dari pria itu yang ternyata merupakan anggota dari kelompok Onishima. Tosuke akhirnya berpura-pura bahwa ia tidak pernah melihat wanita tersebut. Setelah itu Tosuke mengumpulkan mereka semua dan menceritakan apa yang terjadi. Linuma lalu mengatakan sepertinya orang yang berbicara dengan Tosuke itu adalah pria yang bernama Furukawa. Furukawa adalah orang nomor 3 di kelompok Onishima. Tosuke kemudian mengajak mereka untuk menemui Hime dengan berpura-pura menjadi geng motor, yang mana itu ternyata berhasil membuat Hime muncul dan mengejar mereka. Saat Hime berhasil mengejar mereka, Tosuke lalu berusaha memberitahu Hime untuk menghentikan perbuatannya. Namun Hime menolaknya sebab ia ingin membalaskan dendamnya kepada Furukawa. Setelah itu Tosuke pun memberitahu mereka bahwa kali ini ia terpaksa harus ikut campur, yang mana ia akan membantu Hime untuk menangkap Furukawa. Esoknya Masaru kemudian datang memberitahu Ana bahwa kegiatan mereka hari ini dibatalkan sebab Tosuke tiba-tiba saja memiliki kegiatan mendadak. Lalu pada saat malam harinya,
Hime kini berhasil menemukan Furukawa. Ia terus saja memburu Furukawa untuk bisa menghentikannya. Namun Furukawa dengan mudahnya melarikan diri dan membawa Hime menuju tempat perkumpulan anggotanya. Tak lama kemudian, Tosuke dan yang lainnya kini datang di tempat itu. Tosuke memberitahu Hime bahwa tujuannya adalah untuk membantunya. Melihat Hime yang kini telah memiliki bantuan, Furukawa akhirnya meminta untuk mengadakan balapan kematian, yang mana Tosuke akan naik di motornya dan mereka harus bisa mengejarnya. Jika mereka bisa menyentuhnya sebelum Tosuke terjatuh, maka merekalah pemenangnya. Bila mereka menang, maka ia siap mengikuti perintah mereka. Tosuke yang sudah tidak takut kini setuju dengan tantangan Furukawa, begitu pula dengan yang lainnya. Sehingga Tosuke kini naik di motor Furukawa dan pertandingan mereka pun dimulai. Sementara itu Ana ternyata masih berada di taman, duduk terdiam sambil digoda oleh beberapa pria. Namun karena Ana sama sekali tidak bergerak, membuat para pria itu meninggalkannya. Mereka mengatakan sebaiknya mereka pergi melihat Furukawa yang akan menantang geng kecil dalam balapan kematian. Dan salah satu anggotanya itu ada yang bernama Tosuke. Mendengar nama Tosuke, Ana pun langsung bergerak dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Furukawa kini sedang dikejar oleh Hime yang masih terus menempelnya. Sementara Linuma dan Kota harus menahan anggota Furukawa yang lainnya. Akan tetapi karena anggota mereka terlalu banyak, Linuma pun dengan sengaja menjatuhkan motornya, sehingga orang-orang yang berada di belakangnya juga ikut terjatuh. Salah satu anggota Furukawa ada yang berhasil lolos. Untungnya Masaru masih ada dan mengejar anggota Furukawa. Masaru kemudian berusaha mengejarnya dengan terus menambah kecepatannya. Namun karena tak bisa mengendalikan motornya, ia pun terjatuh tepat di atas pria itu. Akibatnya, motor pria tersebut tak bisa dinyalakan lagi. Sementara itu para anggota Furukawa yang terjatuh kini bangkit dan akan melawan Linuma. Akan tetapi walau hanya seorang diri saja, Linuma berhasil mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba dari belakang, anggota Onishima yang lainnya kini datang membantu. Untungnya Ana datang dan menghabisi mereka semua. Ana kemudian menanyakan di mana keberadaan Tosuke. Namun Linuma dan Kota memberitahunya agar Ana tidak perlu pergi mengikuti Tosuke, sebab Tosuke sengaja tidak memanggilnya karena ia tidak ingin membahayakan Ana. Linuma juga ingin agar Ana harus bisa mengerti karena itu adalah harga diri dari Tosuke. Ana pun mengerti dan langsung duduk di tempat itu untuk menunggu kedatangan Tosuke. Sementara itu, Furukawa kini berhasil dikejar oleh Hime, yang mana itu membuat Tosuke senang. Mendengar Tosuke yang menyebut nama Hime membuat Furukawa teringat tentang masa lalu. Saat itu, ia selalu melakukan kejar-kejaran dengan seorang polisi yang sangat akrab dengannya. Akan tetapi terjadi sebuah insiden yang membuat ia hampir saja terjatuh. Untungnya polisi itu berhasil menyelamatkannya, tapi motor Furukawa ternyata masih berjalan dan akan menabrak Hime. Polisi itu pun kemudian berusaha menabrakkan motornya dan berhasil menyelamatkan Hime. Furukawa kini tahu alasan Hime membencinya, yaitu Hime ingin balas dendam kepadanya. Sementara itu, Tosuke kemudian membalikkan badannya dan berusaha menyemangati Hime. Ia ingin agar Hime tidak perlu takut karena ia akan terus bersamanya. Tiba-tiba di depan jalan terdapat sebuah tikungan yang membuat Tosuke hampir saja terjatuh. Untungnya Hime berhasil menangkapnya dan dengan begitu ia juga telah menyentuh Furukawa. Setelah pertandingan itu, Tosuke mendatangi mereka dan meminta maaf kepada Ana karena tidak memberitahukannya. Di sisi lain, Furukawa kini memberitahukan anggotanya bahwa ia akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Hime karena ia sudah dikalahkan. Hime lalu meminta kepada Furukawa untuk menepati janjinya, yaitu menuruti permintaan dari pemenang, yang mana Hime ternyata mengajak Furukawa untuk menemui polisi itu. Saat menemuinya, Furukawa kini tak bisa menahan tangisannya, sebab karena dirinya lah polisi itu kini tak bisa mengendarai motor lagi. Furukawa pun langsung saja meminta maaf kepada polisi tersebut. Esoknya, Tosuke kemudian mengajak mereka semua datang ke rumahnya. Dan saat Tosuke pergi mengambilkan mereka makanan, suasana pun langsung berubah sebab Ana sama sekali tidak pernah berbicara kepada mereka. Selama ini, Ana hanya berbicara saja kepada Tosuke.
Mereka kemudian mulai mengajak Ana berbicara, yang mana Osanada menanyakan kepada Ana apakah makanan kesukaan dari Ana. Ana pun dengan singkat menjawab bahwa ia hanya menyukai daging saja dan makanan yang ia tidak sukai adalah manisan. Osanada lalu melanjutkan lagi pertanyaannya, yaitu mengenai hobi dan yang lainnya, yang mana mereka sangat antusias dengan jawaban yang diberikan oleh Ana. Hingga akhirnya Tosuke datang membawakan mereka manisan dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Masaru pun memberitahukannya bahwa mereka sedang menanyai tentang makanan Ana. Tosuke lalu menanyakan hal itu juga kepada Ana, dan seketika Ana mengatakan kalau ia sangat menyukai makanan manisan. Lalu saat mereka pulang, Tosuke memberikan pengikat rambut kepada Ana. Ia memberikan itu sebab selama ini Ana selalu melindunginya. Esoknya, saat berada di sekolah, ketua kelas pun memberitahu mereka bahwa hari ini mereka akan melakukan bersih-bersih massal. Kelas 1 akan bertugas membersihkan kelas dan halaman sekolah mereka. Namun ketika melakukan pembagian, ternyata hanya Tosuke dan anggotanya saja yang memilih membersihkan kelas. Murid yang lainnya telah memilih membersihkan halaman sekolah karena mereka juga takut kepada Osanada. Mereka akhirnya mulai membersihkan kelasnya. Seperti biasa, Osanada mulai mengajari Ana cara membersihkan lantai. Akan tetapi karena mereka berdua sama-sama kuat, membuat kelas mereka malah semakin berantakan. Setelah pulang sekolah, mereka kini berencana untuk bertemu di sebuah kafe. Akan tetapi saat itu, Tosuke serta Kota dan Masaru saja yang baru datang. Orang-orang yang ada di sebelah mereka pun terus saja menjahili mereka bertiga, sebab Tosuke dan yang lainnya dianggap hanyalah sebagai pria cupu. Mereka kemudian meminta meja yang telah Tosuke ambil. Menurut Kota, sebaiknya mereka memberikan saja karena teman-teman mereka yang lainnya juga belum datang. Sementara itu, Tsubaki, Osanada, dan Hime ternyata terlebih dahulu singgah di tempat perbelanjaan, yang mana ternyata Ana juga ikut bersama dengan mereka. Namun saat itu, Ana hanya memakai pakaian seragam sekolahnya saja, sehingga Tsubaki pun kini memutuskan untuk mencarikan Ana pakaiannya. Ketika masuk di dalam, Osanada dan Hime juga meminta agar Tsubaki mencarikannya juga pakaian, sebab Tsubaki sepertinya sangat mengerti tentang fashion. Setelah itu mereka akhirnya datang menemui Tosuke dan yang lainnya. Linuma juga kini telah datang bersama dengan mereka. Mereka kemudian menanyakan di mana tempat mereka akan duduk, yang mana Tsubaki langsung saja memarahi pria yang ada di sebelah mereka karena sudah mengambil meja mereka. Pria tersebut kini menyadari kalau orang yang mereka jahili dari tadi adalah Tosuke yang kini sedang terkenal. Lalu ketika anggota sudah lengkap, Linuma memberitahu mereka bahwa sekarang Tosuke pasti sudah menjadi incaran dari geng Onishima. Tosuke kini sudah terkenal di kalangan geng yang ada di kota mereka, sebab secara tidak langsung Tosuke sudah mengalahkan Furukawa yang merupakan anggota nomor 3 di geng Onishima. Dalam geng Onishima terdapat 5 orang terkuat dan mereka masing-masing juga memiliki anggotanya. Dan pemimpin dari geng Onishima itu bernama Doji. Ialah yang membentuk geng Onishima dan merupakan orang terkuat di geng itu. Tosuke yang merasa khawatir kini menyarankan agar mereka sebaiknya meminta maaf saja, sebab selama ini juga mereka tidak bermaksud untuk mengusik geng Onishima. Linuma sebenarnya tidak setuju, tapi karena yang lainnya setuju untuk meminta maaf, ia pun akhirnya harus mengalah dan setuju juga. Sementara itu, Doji dan anggota yang lainnya kini telah berada di depan sekolah Tosuke, yang mana Doji sangat senang karena telah menemukan seseorang. Ia sebenarnya tidak peduli dengan Tosuke karena ia kini telah menemukan keberadaan dari Ana. Lalu esoknya ketika sedang merencanakan bagaimana cara mereka akan meminta maaf, Tsubaki tiba-tiba datang memberitahu mereka bahwa para ketua dari Onishima kini telah berada di kelas mereka. Saat pergi mengeceknya, ternyata ketua kelas mereka sedang memperkenalkan para ketua Onishima, yang mana mereka bernama Akai, Yashima, Hando, Kaseno, dan Laino. Doji kemudian memberikan salam dan memberitahu mereka bahwa mereka adalah murid pindahan. Mulai dari sekarang, mereka akan sekolah di tempat itu. Osanada yang melihatnya lalu menyambut mereka dengan baik. Sementara itu, ketika Tosuke bersalaman dengan Doji, ia melihat kalau Doji sedang gemetaran. Doji sendiri merasa seperti itu karena merasakan tekanan dari Ana yang ada di belakang.
Doji pun memberitahu teman-temannya bahwa tujuan mereka adalah Ana. Ia ingin merekrut Ana menjadi anggota geng mereka, walau sebenarnya ia masih merasa takut kepadanya. Sebab Ana adalah orang yang sebelumnya telah merusak geng Onishima. Tosuke dan kedua temannya kini kembali lagi ke toilet untuk berdiskusi dengan apa yang terjadi. Namun ketika ia keluar dari toilet, ternyata Laino sudah berada di depan dan seketika kekuatan Tosuke langsung keluar. Tosuke pun kemudian bergegas melarikan diri sebab kekuatannya juga ternyata sudah bisa mempengaruhi pria yang nakal. Akan tetapi Laino terus saja mengejarnya hingga saat Tosuke tidak bisa lari lagi. Laino akhirnya mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita. Ia dan adiknya yaitu Kaseno sengaja menguap penampilannya agar bisa menipu orang-orang. Ia pun memberitahu Tosuke bahwa semenjak pertama ia bertemu dengannya, entah mengapa ia langsung jatuh hati kepadanya. Untuk itu ia ingin agar Tosuke berhati-hati terhadap Doji, sebab Doji itu bisa mengetahui apa yang Tosuke pikirkan. Sementara itu Doji yang sedang berada di dalam kelas kini sedang berusaha mendekati Ana. Ia pun mengajak Ana berbicara dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Akan tetapi seperti biasa, Ana hanya terdiam saja tanpa mengeluarkan sedikit ekspresi. Di sisi lain, Linuma yang sedang melihat Doji lalu diberitahu oleh Akai bahwa Doji itu bisa mengetahui semuanya walau hanya dengan sedikit gerakan yang ada di wajah seseorang. Dengan begitu, Doji akan bisa membaca apa yang sedang kita pikirkan. Namun Doji memberitahu Akai bahwa ia sama sekali tidak mengetahui isi pikiran Ana. Doji merasa kalau seluruh isi pikiran Ana dan juga emosinya seakan-akan terkunci rapat. Tak lama kemudian, Tosuke pun datang dan seketika Ana langsung berubah. Doji yang melihatnya merasa kalau sepertinya kunci dari mendapatkan Ana adalah Tosuke. Hari-hari pun kini mereka lalui dengan damai di sekolah itu. Para ketua Onishima sangat baik kepada mereka semua. Hingga ada suatu insiden yang terjadi di mana salah satu sekolah yang merupakan musuh bebuyutan sekolah mereka kini mulai menghajar teman-teman Tosuke yang lewat di depan sekolah mereka. Untungnya Doji dan teman-temannya berhasil menghajar mereka sehingga Doji kini dianggap sebagai pahlawan. Lalu tibalah diskusi mereka untuk menentukan kegiatan apa yang akan mereka buat pada saat festival sekolah. Ketika ketua kelas mengatakan idenya untuk membuat makanan saja, mereka semua malah langsung setuju. Padahal sebenarnya Tosuke ingin agar mereka membuat sebuah drama. Ana yang mengetahuinya langsung berdiri dan mengatakan agar mereka sebaiknya menampilkan sebuah drama. Doji pun setuju sehingga semua siswa juga ikut setuju. Lalu setelah pertemuan itu, Kaseno memberitahu Laino bahwa sepertinya ia mulai berubah. Ia merasa sepertinya Laino berubah karena pengaruh dari Tosuke. Kaseno kemudian pergi menemui Tosuke dan menanyakan apa yang sudah ia perbuat kepada kakaknya. Tosuke pun tak sengaja mendorong Kaseno dengan menyentuh dadanya, yang mana hal itu membuat Kaseno berpikir untuk menjauhkan Laino dari Tosuke. Karena ia mengira Tosuke adalah bocah yang mesum dan bisa berbahaya jika Tosuke mengetahui kalau Laino adalah seorang wanita. Setelah itu Yashima mendatangi Tosuke dan mengungkapkan perasaannya, yang mana ia sangat tertarik kepada Tosuke karena menurutnya Tosuke adalah orang yang kuat. Ia pun ingin agar Tosuke menerima suratnya, tapi ia langsung mengambilnya kembali karena kedatangan Ana. Ia sangat kesal dengan kedatangan dari Ana. Untuk itu ia kini bertekad akan mengutarakan cintanya dengan tantangan resmi. Di hari berikutnya, Tosuke kini mulai mempersiapkan drama yang akan mereka tampilkan. Namun karena kertas yang mereka perlukan masih kurang, ia kemudian keluar untuk pergi membelinya. Akan tetapi di tengah jalan, ia malah dihadang oleh perkumpulan geng motor wanita yang bernama geng Ryugu. Mereka juga adalah geng motor dari kota sebelah. Karena mereka adalah gadis-gadis yang nakal, seketika mereka pun langsung jatuh hati kepada Tosuke. Untungnya ketua dari geng itu yang bernama Otohime lalu datang memarahi mereka. Ia pun meminta maaf kepada Tosuke dan menjelaskan kalau mereka bukanlah geng motor yang jahat. Mereka selalu menaati peraturan dan tidak suka dengan perkelahian. Tak lama kemudian Ana pun muncul sehingga membuat Otohime terkejut sebab Otohime ternyata merupakan teman lama dari Ana. Mereka lalu pergi ke sebuah kafe dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Ana. Ia mengatakan
bahwa 2 tahun yang lalu geng mereka memanglah selalu melakukan perkelahian. Hingga suatu hari Ana muncul dan membantu mereka mengalahkan geng lainnya. Mulai dari situlah mereka terus memenangkan pertarungan hingga nama geng Ryugu kini menjadi terkenal karena adanya Ana. Ialah juga yang memberikan Ana pedang kayu karena baginya Ana adalah sahabat terbaiknya. Namun suatu hari para anggota geng Ryugu diserang oleh geng Onishima saat Otohime dan Ana sedang tidak ada. Ana yang merasa kesal akhirnya pergi mencari geng Onishima. Akan tetapi semenjak hari itu Ana sudah tidak pernah muncul lagi. Dan ia juga mendengar kabar bahwa geng Onishima telah dihancurkan oleh satu orang saja, dan orang itu adalah wanita. Setelah itu Otohime kini berpamitan kepada mereka. Tosuke pun memberitahu Otohime untuk datang ke festivalnya sebab mereka nantinya akan menampilkan sebuah drama. Tosuke kemudian kembali ke sekolah dan mengumpulkan teman-temannya, yang mana kali ini mereka akan melakukan latihan bersama untuk persiapan dramanya. Namun Akai pun datang menunjukkan Doji sebuah foto. Seketika Doji langsung keluar dari tempat itu, begitu pula dengan anggota yang lainnya. Doji memberitahu anggotanya bahwa kali ini ia akan memulai rencananya, sebab ia sudah mengetahui kalau kunci dari Ana adalah Tosuke. Esoknya saat masuk di sekolah, Tosuke diberitahu bahwa teman-temannya telah diserang oleh geng Ryugu. Doji pun memberitahu mereka bahwa Ryugu adalah geng legendaris yang dulunya pernah menghancurkan persatuan Onishima. Doji mulai mempengaruhi siswa lainnya untuk melawan geng Ryugu. Bersamaan dengan itu, Laino datang dengan keadaan terluka dan memberitahu mereka bahwa ia baru saja diserang oleh geng Ryugu. Para siswa pun semakin panas dan berniat akan melawan geng Ryugu. Namun Tosuke menghentikan mereka karena menurutnya geng Ryugu tidaklah jahat. Memang dulu mereka adalah geng yang suka berkelahi, tapi sekarang mereka sudah tidak seperti itu. Hingga Tosuke pun akhirnya menolak ajakan Doji yang ingin melawan geng Ryugu. Para siswa kini mulai merasa jengkel kepada Tosuke sebab geng Ryugu akan menyerang, tapi Tosuke tidak mau bergabung. Lalu ketika Tosuke keluar dari toilet, Linuma pun muncul dan menanyakan pendapat Tosuke. Tosuke mengatakan bahwa ia masih belum percaya kalau Otohime akan melakukan hal seperti itu. Linuma pun memberitahunya bahwa ia percaya dengan keputusan Tosuke, untuk itu ia akan mengikutinya. Mereka berdua kemudian berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi. Menurut Tosuke, sepertinya Doji sedang merencanakan sesuatu. Kemungkinan ia mengincar sesuatu yang berhubungan dengannya dan juga geng Ryugu. Mereka berdua pun seketika tersadar bahwa itu adalah Ana. Mereka akhirnya bergegas pergi mencari di mana keberadaan Ana. Sementara itu Doji kini sedang memberitahu Ana untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia mengatakan agar Ana harus bergabung dengannya karena jika tidak maka geng Onishima akan menghajar Tosuke. Perkataan Doji itu membuat Ana merasa kesal dan mencoba menghajarnya. Namun Doji terus mempengaruhinya dengan mengatakan agar Ana harus memikirkan perasaan Tosuke. Seketika Ana pun langsung terdiam karena mengingat Tosuke. Karena tak ingin menyakiti Tosuke, ia kini memilih bergabung dengan Doji. Lalu ketika Tosuke telah sampai di kelas, Ana ternyata sudah tidak ada. Doji pun memberitahu mereka bahwa Ana telah bergabung dengan geng Onishima. Tosuke pun sangat bersedih sebab ia tidak bisa menyadari apa yang akan terjadi. Linuma lalu memberitahunya bahwa Tosuke tidak boleh bersedih karena jika ingin merebut Ana kembali, maka ia harus melawan seluruh anggota Onishima. Namun Tosuke tidak perlu khawatir karena ia juga tidaklah sendirian. Mereka kemudian pergi menemui Masaru dan Kota serta Osanada untuk membicarakan hal tersebut. Yang mana menurut Masaru memang benar kalau geng Ryugu tidaklah jahat. Ia menceritakan bahwa tadi siang ia dan Kota pergi mengikuti wanita yang selalu menghajar siswa lainnya. Ia pun mengupingnya bahwa yang menyuruh wanita itu untuk mengacau adalah Kaseno. Dan ini semua memang telah diatur oleh geng Onishima. Ia juga yakin kalau Laino sebelumnya itu terlihat babak belur pastinya karena make upnya saja. Tosuke pun mengatakan bahwa besok mereka harus menghentikan Ryugu agar tidak ke sekolah mereka. Untuk itu mereka akan membagi tim agar bisa dengan cepat menemukannya. Esoknya, tibalah hari festival akan dilakukan dan mereka kini mulai mencari keberadaan geng Ryugu.
Namun walau mereka juga membagi tim, mereka juga tetap tidak menemukannya. Hingga saat Tosuke dan Masaru sedang memantau situasi, Laino pun mendatangi mereka dan meminta untuk bergabung dengannya. Masaru menolak jika Laino ingin bergabung karena ia juga merupakan anggota dari Onishima. Akan tetapi Laino memberitahu Masaru bahwa ia adalah seorang wanita. Ia kini sudah membulatkan tekadnya untuk membantu Tosuke meski ia sendiri harus melawan Kaseno. Tosuke mengatakan agar Laino tidak perlu bersedih karena ia juga akan membantu Laino menyadarkan Kaseno. Tak lama kemudian, geng Ryugu pun akhirnya datang. Seketika Laino langsung menyerang Masaru serta memberitahu mereka kalau ia bukanlah Laino. Ia adalah kakak tertua mereka yang bernama Amano. Ia juga sudah memberi pelajaran kepada Laino karena sudah mengkhianati Onishima. Sementara itu geng Ryugu kini telah sampai di sekolah mereka. Doji lalu memberitahukan anggotanya untuk membawa geng Ryugu di gedung olahraga. Di sisi lain, Tosuke kemudian didatangi oleh Linuma dan yang lainnya. Linuma pun memberitahunya agar mereka harus cepat ke sekolah membantu geng Ryugu. Lalu, geng Ryugu yang kini telah berada di dalam gedung olahraga kini tengah berhadapan dengan Hando. Akan tetapi saat membuka helmnya, ternyata itu bukanlah geng Ryugu, melainkan Hime dan anggota geng Onishima yang sudah ia rebut dari Purokawa. Sementara itu geng Ryugu yang telah tiba di sekolah merasa sangat heran sebab sekolah itu terasa sepi padahal mereka sedang mengadakan festival sekolah. Tak lama kemudian, Tsubaki muncul dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Ia menjelaskan kepada mereka semua bahwa geng Ryugu sedang diincar oleh sekolah mereka dan ini semua adalah ulah dari geng Onishima. Namun semuanya sudah terlambat sebab para siswa kini telah datang mengepung mereka. Otohime kemudian berusaha menghentikan para siswa tersebut. Ia kemudian menyuruh para anggotanya untuk segera pergi dari sekolah itu. Akan tetapi Yashima ternyata sudah berada di tempat itu dan mencoba menghentikan mereka. Tsubaki pun meminta agar Yashima tidak melakukan hal itu. Namun Yashima menganggap kalau Tsubaki adalah wanita yang lemah dan akan menghajarnya. Untungnya Otohime berhasil menghentikannya dan menangkap Yashima, sehingga para anggotanya kini bisa segera pergi dari tempat itu. Otohime yang mencoba melawan kini dihentikan oleh Hando dengan cara menangkap temannya. Hal itu pun membuat Otohime akhirnya berhenti melawan dan mengikuti mereka. Tak lama kemudian, Tosuke dan yang lainnya kini telah sampai di sekolah. Mereka pun melihat Tsubaki yang sedang terduduk lesu di depan sekolah. Tsubaki memberitahu mereka bahwa sebagian besar anggota geng Ryugu berhasil pergi. Akan tetapi ketua mereka yaitu Otohime kini telah ditangkap. Bahkan mereka juga merebut walkie-talkie-nya. Lalu tiba-tiba walkie-talkie milik Tosuke berbunyi dan itu adalah suara dari Doji. Ia memberitahu Tosuke untuk segera mundur sebab ia sudah menangkap Otohime. Tosuke juga tidak perlu mencari Ana karena Ana dari awal memanglah orang jahat. Jika Tosuke masih ingin memaksa, maka Tosuke akan menjadi musuh semua anggota Onishima. Mendengar hal itu, Tosuke pun seketika berteriak dan mengatakan kalau ia akan membuat Ana bahagia. Yang mana perkataannya itu membuat Linuma dan yang lainnya sangat senang karena Tosuke sudah berani melawan dan bersifat jantan. Setelah itu Doji menyuruh Otohime untuk melawan monster yang akan datang menemuinya, yang mana ternyata itu adalah Ana yang kini telah naik di atas gedung sekolah. Di sisi lain, Tosuke dan teman-temannya akhirnya maju untuk menyelamatkan Ana. Linuma memberitahu mereka untuk tidak perlu melawan dan menghindari pukulan mereka saja karena tujuan mereka hanyalah naik ke atas gedung sekolah. Akan tetapi saat melihatnya, ternyata mereka semua sama sekali tidak bergerak maju. Bahkan Osanada sendiri memilih untuk berbicara daripada menghajar siswa lainnya. Tak lama kemudian, Hime pun datang dengan mengendarai motornya. Ia lalu menyuruh mereka naik ke motornya dan langsung membawa mereka masuk ke gedung sekolah. Namun saat naik di lantai 2, ternyata Hando sudah menunggu mereka. Hime kemudian berusaha menerobos dengan motornya itu. Akan tetapi dengan kekuatannya, Hando berhasil menghentikan motornya. Osanada lalu menyuruh mereka untuk duluan dan ia yang akan menangani Hando. Sementara Hime kini akan menghadang orang-orang di belakang yang mengejar mereka. Osanada pun mempertanyakan mengapa Hando melakukan hal itu, padahal ia sudah melihat kalau Hando adalah orang yang baik dan tulus. Hando mengatakan
bahwa ia akan mengikuti perintah dari Doji, sebab Doji lah yang telah membantunya keluar dari keterpurukan dan menjadikannya seperti sekarang. Berkat Doji, orang-orang kini mulai menghormatinya, bahkan ia sendiri juga memiliki anggota khusus. Hando pun langsung melesatkan pukulannya dan membuat Osanada terlempar jauh. Osanada lalu memberitahu Hando bahwa ia mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Hando, karena ia juga dulu seperti itu. Hanya saja semenjak ia mengenal Tosuke, semuanya pun berubah karena Tosuke selalu menyemangatinya, walaupun ia juga gagal dalam melakukan sesuatu. Osanada kemudian membuka ikat rambutnya dan kini mulai serius melakukan pertarungan. Mereka berdua pun saling melancarkan pukulan dengan mengandalkan kekuatan, hingga akhirnya Osanada membuka sepatunya dan menantang Hando untuk saling adu kekuatan. Karena hal yang diandalkan Hando saat ini hanyalah kekuatannya saja. Hando kemudian langsung saja melancarkan pukulan terkuatnya, akan tetapi pukulannya itu bisa ditahan oleh Osanada yang berbalik juga memberikan pukulan terkuatnya. Hando akhirnya terjatuh dan kalah dari pertarungan mereka. Osanada lalu memberitahu Hando bahwa ia tidak perlu khawatir karena jika ia butuh bantuan maka Osanada akan selalu menyemangatinya. Osanada kemudian tertidur karena ia sudah kelelahan setelah melakukan pertarungan. Sementara itu, Tosuke dan yang lainnya kini dihadang oleh Akai. Linuma pun memberitahu mereka untuk segera pergi dan biarkan dirinya saja yang akan mengurus Akai. Namun ketika Linuma maju melancarkan pukulannya, ternyata Akai bisa menghindari semuanya. Bahkan Akai sendiri yang membalas pukulannya kini membuat Linuma terkapar. Masaru kemudian maju untuk melawan, tapi Akai dengan sekali pukulannya saja membuatnya juga terkapar. Begitu pula dengan Kota yang juga dihajar oleh Akai. Namun berbeda dengan Tosuke yang kini tidak dihajar oleh Akai. Sebab perintah Doji adalah mereka boleh menghajar siapapun asalkan tidak boleh menghajar Tosuke. Akai memberitahu Tosuke bahwa Tosuke adalah orang yang lemah. Akai memberitahu Tosuke bahwa Tosuke hanyalah orang yang lemah. Karena akibat dari pilihannya melawan, kini teman-temannya bisa babak belur seperti sekarang. Nani? Hakkiri itte mi? Kanjou Banshi! Kota lalu bangkit dan memberikan pukulannya kepada Akai. Akan tetapi pukulannya itu sama sekali tidak berdampak kepada Akai. Namun hal itu membuat Linuma kini kembali sadar dan mengingat masa-masanya bersama mereka semua. Linuma lalu bangkit dan menyuruh mereka untuk pergi menemui Ana. Karena kali ini ia yakin tidak akan dikalahkan lagi oleh Akai. Linuma pun berhasil melancarkan pukulannya tepat mengenai wajah Akai. Mereka berdua kemudian saling melancarkan pukulannya. Namun dengan pukulannya yang bertubi-tubi, Akai berhasil membuat Linuma terpojok. Linuma ternyata sudah merencanakan itu semua, dan ketika melihat ada celah dari Akai, Linuma langsung menangkapnya dan memberikan pukulan terkuatnya, sehingga ia kini berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Tosuke dan yang lainnya kini bertemu dengan Amano. Tak lama kemudian, Linuma lalu menghubungi mereka dan menanyakan apakah mereka bisa melewatinya. Dengan tegas, mereka bertiga mengatakan kalau mereka pasti bisa mengatasinya. Mereka bertiga kemudian maju menyerang Amano. Akan tetapi Amano langsung saja menyerang mereka dengan alat pemadam sehingga membuat Masaru dan Kota tumbang. Amano memberitahu Tosuke bahwa ia pasti mengkhawatirkan Laino. Sekarang ia sudah menghukum Laino yang hanyalah seorang sampah yang tidak berguna. Tosuke lalu mengatakan bahwa ia kini mengerti mengapa Laino bisa berada di geng Onishima. Itu semua pastinya karena paksaan dari Amano yang merupakan kakaknya. Padahal sebenarnya Laino itu sangat ingin melalui masa sekolah dengan normal. Amano kemudian menyuruh Kaseno yang telah datang untuk menangkap Tosuke, sementara dirinya akan menghajar Masaru dan Kota. Namun hal yang tidak diduga pun terjadi, yang mana ternyata itu bukanlah Kaseno melainkan Laino. Sebelumnya Laino sudah meminta bantuan dari Kaseno untuk melepaskan ikatannya. Laino mengatakan bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi mengejar Amano karena Amano sudah berbeda dan terlalu jauh bagi mereka untuk dikejar, sehingga mereka harus mengalahkannya agar Amano mengakui mereka berdua. Laino akhirnya menyuruh Tosuke agar melanjutkan perjalanannya untuk naik ke atas dan biarkan dirinya saja yang akan melawan Amano. Amano dan Laino kini mulai melakukan pertarungan.
Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Amano ternyata semuanya bisa ditangkis. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Laino ternyata semuanya bisa ditangkis. Sebab semua gerakan yang dikeluarkan oleh Laino itu sama seperti gerakan Amano. Namun Laino mengatakan bahwa sebelumnya memang Amano lah yang mengajarinya bertarung, sehingga semua pukulan dan tendangannya itu sama seperti dirinya. Sekarang ia kini sudah berbeda dan memiliki gerakannya sendiri. Laino pun terus saja menyerang Amano dan berhasil mengalahkannya. Sementara itu Tosuke yang sedang menuju ke atas melihat beberapa murid yang sudah terkapar. Ia kemudian tiba-tiba saja ditarik di dalam sebuah kelas, yang mana ternyata yang menariknya itu adalah Yashima. Di dalam kelas tersebut kini sudah terdapat banyak peralatan penyiksaan. Yashima kini telah siap melakukan penyiksaannya kepada Tosuke. Ia kemudian mengganti kostumnya dan mulai menyerang Tosuke dengan cambuknya. Ia bahkan menangkap Tosuke dan menutup matanya. Tosuke yang merasa terancam lalu mengamuk dan itu berhasil membuat Yashima untuk mundur. Namun hal tersebut membuat Yashima semakin senang karena ia kini telah menemukan orang yang kuat. Ia merasa kalau menghukum pria yang terkuat merupakan kenikmatan yang tidak tertandingi. Tosuke kemudian mendapatkan sebuah ide untuk melawan Yashima, yang mana Tosuke akan memanfaatkan rasa cinta Yashima kepadanya. Yashima itu menyukai Tosuke karena sihirnya itu membuat Yashima berpikir kalau ia adalah orang yang kuat. Tosuke mulai berbicara mengancamnya agar tidak melawannya karena jika melawan ia akan menghabisinya. Yashima pun kini mulai takut sebab ia merasa kalau Tosuke mulai serius. Tosuke juga memberitahu Yashima bahwa ia mengalahkan semua temannya yaitu Hando, Akai dan Amano hanya dalam 3 menit saja. Namun Yashima memberitahunya bahwa ia bisa mengalahkan mereka hanya dalam 1 menit saja. Tosuke kembali mengatakan bahwa perbedaan level kekuatan mereka sangatlah jauh. Akan tetapi hal itu malah membuat Yashima semakin senang karena semakin kuat lawannya ia juga semakin bahagia. Yashima lalu kembali lagi menyerang Tosuke dengan cambuknya. Yashima yang tidak sadar lalu menginjak sebuah botol dan membuat ia akan terjatuh. Untungnya Tosuke berhasil menyelamatkan Yashima. Hal itu kembali membuat Yashima terkesan sebab Tosuke masih mau menyelamatkannya. Yashima pun kini melihat Tosuke sangat gagah dan itu malah membuatnya pingsan. Setelah itu Tosuke kemudian bergegas menuju ke atap sekolah. Doji sangat terkejut karena melihat Tosuke yang berhasil sampai ke atas. Ia tidak menyangka kalau Tosuke bisa melewati semua pemimpin Onishima. Tosuke lalu berteriak dengan kencang agar Ana menghentikan tindakannya itu. Akan tetapi Doji menghentikannya karena ia tidak mau Tosuke mengacaukannya. Namun Doji kembali berpikir untuk melepaskan Tosuke karena ia ingin melihat reaksi dari Ana. Tosuke akhirnya menghentikan Ana yang akan menghabisi Otohime. Ana pun sangat senang karena melihat Tosuke serta menyuruh Tosuke untuk memberikan tangannya. Yang mana Ana ternyata mengembalikan hadiah dari Tosuke sebab ia kini akan berpisah dengannya. Ana mengatakan kalau Tosuke sangatlah baik sementara ia sendiri adalah orang yang jahat. Untuk itu orang jahat seperti dirinya tidaklah pantas berada di sisinya. Semakin ia menjadi jahat, ia semakin merasa nyaman. Tosuke lalu memberitahunya bahwa jika memang begitu maka ia akan menjadi lebih kuat sehingga ia nantinya bisa pergi ke sekolah dengan orang yang jahat seperti Ana. Ana mengatakan sebaiknya Tosuke menjadi dirinya yang seperti sekarang. Dengan begitu Tosuke akan bisa terus menikmati kehidupan sekolahnya. Ana akhirnya pergi bersama dengan Doji. Namun tiba-tiba Tosuke menahan Doji untuk tidak pergi membawa Ana. Ia memberitahu Doji jika ingin membawa Ana pergi maka ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Untuk itu ia ingin agar Ana tidak boleh ikut campur karena ia serius dengan perkataannya yang akan menjadi lebih kuat. Doji pun setuju dan kini mereka berdua memulai pertarungannya. Namun seperti yang sudah terlihat Tosuke sama sekali tidak bisa melancarkan pukulannya. Ia hanya terus menerima serangan dari Doji yang terus-menerus menghajarnya. Akan tetapi walau berapa kali pun dihajar, Tosuke tidak juga tumbang. Hingga akhirnya ketika Tosuke sudah terpojok, Laino dan yang lainnya kini telah datang. Begitu juga dengan Osanada yang datang bersama dengan Linuma serta Hime yang membawa Tsubaki. Masaru kemudian memberitahu Tosuke bahwa sekarang Tosuke tidaklah sendirian.
Selama ini, Tosuke selalu menyelesaikan masalah mereka dan itu semua telah membuatnya menjadi lebih kuat. Sehingga mereka semua ini merupakan kekuatan dari Tosuke. Mereka kemudian mulai maju menghajar Doji yang sendirian. Namun walau sendirian, Doji bisa menahan serangan mereka semua, bahkan Osanada hampir saja terjatuh. Doji memberitahu mereka bahwa ia tidak akan mundur meski mereka sudah mengalahkan bawahannya. Sebab yang dibutuhkan dari geng Onishima yang baru adalah dirinya dan juga Ana. Tujuannya ini untuk mengumpulkan orang-orang kuat agar berada di sisinya. Dulu ia adalah anak yang cupu yang selalu dibully oleh teman-temannya. Untuk itulah ia masuk ke dalam geng Onishima agar mendapatkan perlindungan. Akan tetapi geng Onishima dihancurkan oleh Ana sehingga ia tidak memiliki lagi tempat untuk berlindung. Untuk itulah ia membangun kembali geng Onishima yang baru dan dengan kekuatannya juga ia bisa mengendalikan pikiran orang agar mengeluarkan kemampuannya. Menurutnya, orang seperti Tosuke itu tidak akan bisa membuat Ana bahagia karena Ana adalah miliknya yang merupakan seorang mesin pembunuh. Namun menurut Tosuke, Ana tidaklah seperti itu karena sebelumnya ia melihat Ana melawan Otohime. Tapi Ana tidak menggunakan pedang kayunya yang artinya Ana masih ada kebaikan di dalam hatinya. Mereka kemudian kembali menyerang Doji secara bersamaan. Doji pun dengan sigap menghindari serangan mereka dan membalasnya. Hingga Masaru dan yang lainnya kini mencoba menghentikan pergerakannya. Namun itu semua juga percuma karena Doji bisa menghajar mereka semua. Tosuke dan yang lainnya ternyata belum menyerah dan masih bisa bangkit. Mereka malah semakin kuat dan siap bertarung sampai kelelahan. Hal itu pun tiba-tiba saja membuat Doji gemetaran karena ketakutan. Ia merasa kalau Tosuke adalah penyebab semuanya. Karena Tosuke merupakan orang yang bisa memotivasi teman-temannya. Tiba-tiba, Ana pun datang menghentikan mereka semua. Doji mengira kalau Ana akan membantunya, tapi Ana ternyata meminta Tosuke agar menerimanya kembali berada di sisinya. Ia mengatakan bahwa ia kini sadar jika terus berada di sisi Tosuke, ia pasti akan menjadi orang yang lebih baik. Mereka semua pun senang dan Tosuke kini memberikan kembali hadiahnya kepada Ana. Lalu para bawahan Doji kini telah datang dan melihat bosnya yang sudah dikalahkan. Doji kemudian menyuruh mereka untuk mundur sebab mereka kini sudah kalah. Beberapa hari kemudian setelah pertarungan itu, Laino dan Kasano kini telah hidup normal dan sekolah di tempat lain. Doji dan anggotanya yang masih bertahan membangun ulang geng Onishima. Sementara Yashima, ia tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Sedangkan ia dan teman-temannya kini mengadakan ulang festival sekolah. Mereka pun menampilkan drama yang sebelumnya mereka sudah latih bersama-sama. Yang mana hal itu membuat Ana senang karena ia kini bisa bersama Tosuke.